Selamat malam semuanya ya. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Saya diberikan satu tema, yaitu berkaitan dengan memulihkan hubungan kita, pencipta dan ciptaan. Ya, mungkin tema ini sudah familiar ya. Ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan berdasarkan Alkitab, dan saya mau klarifikasi beberapa terminologi, beberapa istilah, sehingga ketika kita merenungkan istilah itu, kita clear, dan itu menjadi satu mindset paradigma kita berpikir. Saya hari ini lebih dengan cara mengajar daripada berkhotbah. Oke? Ya. Oke, mari kita membaca satu bagian terlebih dahulu, sama-sama beberapa ayat ini. Yohanes 1 ayat 18, 1, 2, 3, kita baca bersama. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian, Yohanes 14 ayat 6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya permisi tanya, kalau saya bertanya, bagaimana hubungan kita sebagai ciptaan dengan Tuhan sebagai pencipta, bagaimana relasi kita dipulihkan? Pasti kalian sudah tahu. Sudah tahu kan? Melalui siapa? Tuhan Yesus. Udah selesai saya khotbah. Oke. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu paradigma Christian worldview. Ya, ada seorang tokoh nama Abraham Kuyper. Siapakah dia? Dia adalah pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda, ya sekitar 1900-an. Dia mendirikan sekolah university di Amsterdam, namanya Frits University atau Free University of Amsterdam. Dan dia adalah teolog reform yang terkenal, orang Belanda. Ya masalahnya waktu itu, ya dia sebagai orang Belanda, bacaannya atau karyanya tidak dibaca oleh orang-orang yang berbahasa Inggris, tetapi dalam sekali. Nah, dia mengatakan demikian, Abraham Kuyper mengatakan demikian. Dia mengidentifikasikan untuk pertama kali worldview, Christian worldview, cara pandang dunia Kristen dalam hubungannya dengan narasi yang tertanam, yang ada di dalam penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Creation, fall, and redemption. Sekitar tahun 1888. Ya, lecture on Calvinism. Itu yang menjadi satu paradigma yang saya pakai juga di dalam pelayanan. Saya rasa banyak tokoh Kristen memakai paradigma ini ketika melakukan pastoral visitation, counseling, ya juga di dalam parenting, semuanya termasuk di dalam marketplace itu memakai paradigma creation, fall, redemption. Ada yang menambahkan itu adalah restoration, pemulihan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat creation. Apa itu creation? Ya, creation ini berkaitan terutama dengan kita. Diambil dari Kejadian pasal 1, penciptaan manusia. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah salah satu Alkitab, bagian firman Tuhan, yang menjelaskan bagaimana kita diciptakan. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sekarang saya mau metode mengajar. Kira-kira menurut kalian apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita? Nah, di dalam teologi ya, mereka mengatakan gambar dan rupa sebenarnya itu adalah satu kata yang sama, bisa sinonim. Ya, di dalam Alkitab bahasa Ibrani bisa dipakai dua kata untuk menunjukkan bahwa intensitas itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita? Gambar Allah, kalau kita membaca di sini, hanya dipakai untuk umat manusia. Jadi ketika Allah menciptakan, apa yang terjadi sekitar itu, Tuhan tidak menciptakan ya berdasarkan gambar dan rupanya. Ya, kalau kita ingat, jadilah. Tuhan memakai kata jadilah. Jadilah apa? Jadilah terang, jadilah gelap.
Jadilah apa? Jadilah cakrawala. Tetapi ketika menciptakan manusia, dia mengatakan satu frase, yaitu let us make. Kalau dalam bahasa Inggris, yang ciptaan lain, let it be atau let there be. Tetapi menciptakan manusia, Tuhan memakai let us make. Jadi secara khusus manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Pronounnya adalah they. Sedangkan ciptaan lain pronounnya adalah it. Oke? Gambar Allah hanya dipakai untuk umat manusia. Nah, ada yang mengatakan diciptakan menurut gambar Allah itu berarti manusia diberikan satu wewenang, satu kuasa untuk menaklukkan ya dominion over atas alam dan ciptaan lain, atau boleh dikatakan sebagai perwakilan Allah. Yang mengatakan ini adalah seorang teolog juga dari Reform yang bernama Oliver Buswell. Itu banyak sekali. Kalau baca di Google atau baca di website dan sebagainya banyak sekali. Nah, ada yang mengatakan gambar Allah itu berarti physical attribute yang didefinisikan sebagai kemampuan yang bergantung kepada apa? Kepada otak manusia dalam hal kemampuan berpikir, intelligence, emosi, ya, perasaan, will, kehendak, ya, consciousness, kesadaran. Sentience ini adalah merasakan, ya, melalui indera peraba dan ability to communicate. Nah, itu menurut mereka. Nah, juga ada yang mengatakan diciptakan menurut gambar Allah itu adalah kemampuan di dalam, spiritual. Yaitu apa? Kepercayaan kepada Tuhan, bisa respon kepada Tuhan, bisa punya hasrat untuk mengenal Tuhan, bisa berdoa. Setuju hal itu? Setuju? Ya. Kalau kita melihat-lihat, ya, tidak semua orang mempunyai intelijensi yang sama. Ya, tidak mempunyai perasaan yang sama. Ya, memang ada benarnya, ya, saya rasa bagian ini pernah disampaikan di khotbah juga, ya, mengenai waktu kita mendengar firman Tuhan, the imitation of Christ, yang disampaikan oleh pendeta Beni Solihin. Tapi saya mengajak kita untuk melihat apa esensi daripada diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita lihat. Kembali ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kemudian diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tadi saya sudah kasih hint, satu clue, ya. Perbedaannya di mana? Yaitu ada kata kita. Apa arti kita itu? Kita itu siapa? Tuhan. Satu, Tuhan. Dua. Hah? Di awal-awal tidak jelasin berapa, tapi ini merupakan definisi yang awal untuk menyatakan Allah kita itu adalah Tritunggal, ya, satu penafsiran. Nah, kita, jadi Tuhan mengatakan, ya, berfirman Allah, dia tentu dia berkata dengan oknum yang lain, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa beda I dengan we? Saya dan kita atau kami. Berarti apa? Kita diciptakan adalah untuk berhubungan satu dengan yang lain. Setuju? Selama saya pelayanan pastoral, kalau di list daftar semua, pergumulan apa? Pergumulan usaha, pergumulan studi belajar, pergumulan relasi, mana yang paling berat? Relasi itu yang paling berat. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, sangat sedih sekali. Yang meninggalkan kita atau yang mengalami perceraian. Semakin intim, semakin bonding itu semakin dekat. Semakin susah hati kita. Dan Tuhan tahu. Jadi, menurut gambar dan rupa kita, benar apa yang dikatakan semua tadi, tetapi esensi yang utama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti apa? Kita adalah makhluk yang berelasi. Betul kita bisa respon. Betul kita bisa berpikir. Betul kita punya perasaan. Betul kita diberikan kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu untuk alam. Betul semuanya itu. Tetapi yang paling utama itu adalah apa?
esensinya adalah relasi. Dan itu sama seperti yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia mengatakan demikian. Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, ya, in the likeness of God. Dalam bahasa Inggris ya, atau secara literal according to God, di dalam kebenaran dan kekudusan Ia sesungguhnya. Nah, kata kebenaran ini seperti yang pernah saya sampaikan, kebenaran di sini dipakai bukanlah truth, tetapi yang dipakai adalah righteousness. Apa artinya? Kalau bahasa Mandarin yang bisa mengerti, yang dipakai di sini adalah kung i, bukan cenli. Apa artinya? Apa bedanya? Truth itu kebenaran yang menyatakan satu konformasi kepada realitas. Ya, seperti Tuhan Yesus adalah Allah. Yesus adalah manusia. Itu realita. Bagaimana dengan righteousness? Righteousness itu adalah apa? Tuhan Yesus mengasihi kita manusia. Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Itu adalah righteousness. Koridor kebenaran itu adalah benar. Tidak ada saling menyakiti. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Bapak mengasihi Roh Kudus, anak mengasihi Roh Kudus, itu saling mengasihi. Dan seorang teolog ya, beberapa teolog, mereka yang namanya Capodistrian Father, mengatakan itu dalam istilah yang lebih keren ya, biar kelihatan keren ya, itu namanya perikoresis, yaitu apa? Saling mengasihi, saling support. Bapa, anak, Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi anak, Roh Kudus mengasihi Bapa. Anak tak kepada Bapa, anak juga mengutus Roh Kudus juga kepada kita. Itu saling mendukung. Mereka satu di dalam visi. Mereka dalam satu karya. Seperti dalam pencipta mereka juga satu. Allah Bapa terlibat, Allah Anak terlibat, Allah Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan. Dan kata holiness itu kekudusan. Itu artinya apa? Di set apart. Maksudnya di otherness. Seperti itu, bukan yang lain. Menyatakan apa? Tuhan Allah itu adalah berbeda dengan yang lain. Dia punya esensinya sendiri, dia berbeda dengan yang lain. Dan dia, Tuhan ingin mengatakan apa? Dia mau supaya apa? Kita berelasi dengan dia. Dibedakan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka yang sembah berhala-hala, itu bukan ciri khas daripada orang yang mengenal Tuhan. Nah, itu adalah ciptaan. Oke, clear ya? Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, secara esensinya itu berkaitan dengan relasi. Oke? Righteousness itu adalah hubungan kita dengan sesama. Ya, teolog mengatakan kekudusan itu adalah apa? Piety, kesalehan. Itu berkaitan apa? Kita dengan Allah. Righteousness, piety, holiness. Kita dengan Tuhan Allah. Jadi itu apa? Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan Allah. Itu image of God. Sekarang kita masuk di dalam fall, kejatuhan. Nah, ini ada beberapa bagian yang cukup ya agak susah kita mengerti ya, tapi nggak apa-apa, kita ikuti ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Kejadian pasal 2. Ini satu larangan Tuhan. Kejadian pasal 2. Sama-sama kita baca ya, Kejadian 2 ayat 6 dan kemudian kita lompat ayat 17. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, tetap pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, saya sebenarnya ingin mengajak kita untuk melihat satu frase, yaitu apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau guru sekolah minggu menjelaskan ini, pasti ada pohon apelnya. Karena itu yang enak dilihat dan enak dimakan. Dan kata dokter kalau makan apel, ya penyakit itu hilang. Tidak tahu kata Stanley benar enggak. Oke, kita melihat ya, fall. Nah, Adam dan Hawa, manusia pertama, sebelum memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, ular berkata demikian. Ya, ular berkata pada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka
dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika manusia, Adam dan Hawa, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka iblis mengatakan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa arti makan daripada buah pengetahuan yang baik dan jahat? Itu sebelum makan. Manusia pertama sebelum makan. Sekarang kita melihat manusia pertama sesudah memakan. Sebagai satu konfirmasi, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan Allah, ini sesudah manusia pertama makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya, Tuhan berkata demikian. Kejadian 3:22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, ketika manusia makan, Tuhan berkata, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya arti daripada memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Apa? Ada mau coba jawab? Yang tadi saya ngomongkan, saya mau bukan khotbah saya mau mengajar gitu loh. Saya mau mengajar, jadi saya mau nanya gitu loh. Apa? Ya, kita lihat akibat dari kesimpulan tadi. Ya, akibat dari memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah menjadi mengetahui yang baik dan jahat. Setuju? Setuju ya? Oke, sekarang kita melihat tentang subjeknya. Mulai daripada Allah. Allah tahu tentang yang baik dan jahat, setuju? Setuju ya? Kalau lihat Kejadian 3:5 dikatakan Allah tahu tentang yang baik dan jahat. Ya, bahkan di dalam yang tadi disampaikan Kejadian 3:22 ya, tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi Tuhan tahu tentang yang baik dan jahat? Ya, tahu ya. Sekarang kita melihat manusia sebelum kekecilan. Nah, sebelum tahu nggak tentang baik dan jahat? Ya, tidak. Setelah makan, tahu. Ya, ini sebelum makan tidak tahu. Setelah makan, tahu. Ya, oke. Sekarang selanjutnya, anak-anak. Tahu nggak tentang yang baik dan jahat? Kekecilan ya? Umurnya berapa? Coba kita baca sama-sama ya, Ulangan 1 ayat 39, 1, 2, 3. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka yang akan masuk ke sana. Ini masuk ke tanah perjanjian, ya. Dan Bilangan 14, ya, sebenarnya menyatakan hal yang sama. Umurnya berapa? 20 tahun. Itu 20 tahun ke atas yang lewat, tetapi anak-anak sudah 20 tahun yang ke bawah. Anak-anak tahu tentang yang baik dan jahat? Hah? Belum. Umurnya berapa? 20 tahun ke bawah. Belum ya? Oke. Yang lanjut usia. Nah, 2 Samuel 19:35. Sekarang kita baca sama-sama. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, dan seterusnya. Ya, lanjut usia 80 tahun. Telah berumur 80 tahun. Tahu tentang yang baik dan jahat? Tahu? Tahu? Tahu nggak? Tahu, tapi sudah mulai kehilangan. Masakan aku masih dapat membedakan. Oke? Sekarang saya bertanya. Ya. Berdasarkan ini, Allah tahu. Manusia sebelum tidak, manusia setelah makan buah tahu, anak-anak belum
lanjut usia 80 tahun mulai kehilangan tahu tentang yang baik dan jahat. Sekarang pertanyaan adalah, saya jelasin lebih jelas. Allah tahu tentang yang baik dan jahat. Manusia berdosa tahu tentang yang baik dan jahat. Anak-anak belum, dewasa tahu, orang lanjut usia mulai kehilangan pengetahuan itu. Pertanyaan adalah, berdasarkan dengan data semua ini, kira-kira apa itu artinya tahu tentang yang baik dan jahat? Ada yang mau kasih jawaban? Anak-anak belum. Dewasa ini kita anggap ini berdosa semua nih, tahu. 80 tahun ke atas mulai kehilangan. Allah tahu. Manusia berdosa dikatakan tahu tentang yang baik dan jahat. Kira-kira apa itu? Ingin menjadi seperti Allah. Dalam hal? Betul juga ya. Coba ada yang bisa, satu kata aja. Satu kata. Itu 3 kata. Satu kata. Kadang-kadang kita banyak memakai kata-kata panjang sampai bingung sendiri ya. Satu kata aja. Oh. Pernah lihat anak-anak dengan orang tua lanjut usia? Kira-kira sama enggak? Mirip ya? Ya. Kita ngomong 80 tahun kas, udah kayak jadi anak kecil lagi, kayak jadi baby. Betul enggak? Nah, dalam hal apa? Sifatnya apa? Sifatnya sifat apa? Oke. Pikiran, oke. Kita rata-rata pernah lewati masa kecil, sekarang dewasa. Ya ini, kita nih yang jatuh dalam dosa. Ya, ada yang 80 tahun ke atas di sini? Nggak ada. Oke, kira-kira apa? Ya, saya belajar ini dari dosen saya. Satu kata. Ya pasti dosa sih memang. Cuma apa arti frase daripada tahu tentang yang baik dan jahat? Tahu tentang yang baik dan jahat itu adalah satu Islam management yang artinya apa? Keputusan moral. Ya. Tuhan punya standar, dia standar. Tetapi kalau diaplikasikan dengan anak-anak dewasa, orang lanjut usia, hanya satu kata yang membedakan, yaitu apa? Kebergantungan. Bisa nangkap? Ada yang mau coba jelasin? Anak-anak bisa mandiri nggak? Yang lanjut usia 80 bisa mandiri nggak? Udah mulai rontok, mesti pakai tongkat, diranjang. Bisa mandiri nggak? Nah, kita ini ya, yang di atas 20 tahun sampai masuk 70-80 tahun itu, kita merasa dirinya masih kuat. Kita tidak mau bergantung pada Tuhan. Tidak mau bergantung kepada orang lain. Anak-anak pasti akan tergantung kepada orang tuanya, sekalipun pengenalan terhadap Allah belum sempurna. Orang yang lanjut usia, dia bergantung kepada orang-orang sekelilingnya, termasuk di keluarganya dia. Nah, sebenarnya di sini, sesuatu yang tidak boleh terjadi adalah tidak diperbolehkan oleh Allah. Manusia yang berdosa itu, dia tahu tentang yang baik dan jahat. Yang punya tahu tentang yang baik dan jahat itu adalah Tuhan Allah sendiri. Artinya apa? Manusia melanggar perintah Allah, janganlah engkau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu artinya apa? Tuhan mau supaya manusia itu selalu bergantung kepada Dia. Di dalam hal apapun, termasuk di dalam keputusan moral dan sebagainya. Get it? Yang nggak dapat, nanti minta sama yang bisa dapat ya, penjelasan itu ya. Oke. Itu mengenai fall. Sekarang kita masuk redemption. Penebusan. Ini manusia udah jatuh dalam dosa. Ya. Kita melihat. Ya, summary tadi, kejatuhan manusia dalam dosa yang terutama dan pertama adalah tidak menaati firman Tuhan, yaitu dalam hal tidak bergantung kepada Tuhan Allah, pencipta dan juru selamat. Ya. Nah sekarang kita melihat redemption. Kita melihat apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 3. Ya, manusia jatuh dalam dosa,
maka kita melihat di sini keselamatan itu adalah anugerah Allah, itu adalah karya Allah dan bukan pekerjaan manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tahu ya mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Apa yang mereka lakukan lagi? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi apakah itu yang Tuhan berkenan supaya mereka tetap pakai? Tidak. Yang Tuhan lakukan apa? Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Pekerjaan manusia, no. Tuhan sendiri yang lakukan. Prinsip, nanti kita akan lihat seperti itu. Oke? Nah, apa artinya itu? Artinya itu adalah apa? Ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, ada satu hal yang pasti terjadi. Pasti ada binatang yang disembelih, dikorbankan. Nah, itu prinsip daripada Ibrani. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Get it? Makanya ketika kita baca ya imamat terutama banyak sekali tentang darah-darah dan darah. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekarang kita melihat Kejadian 3 ayat 15. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pendeta Ferry ya beberapa waktu lalu, dia juga mengutip Kejadian 3 ayat 15. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah Injil yang mula-mula, Prot-Evangelium. Dikatakan, ya, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini diberitahu hanya keturunan perempuan. Tidak ada keturunan laki-laki. Ya, tapi penggenapan itu jauh sekali. Siapakah dia yang dimaksud dengan keturunan perempuan? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat kembali flashback Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Tuhan Yesus datang ke manusia untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus lahir dari seorang anak darah, virgin. Dan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sebagai korban penebusan, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes ketika melihat Tuhan Yesus lewat, dia mengatakan, lihatlah, behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi redemption, restoration itu digenapi secara sempurna di dalam diri Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat dunia, sebagai anak domba Allah untuk memulihkan hubungan kita yang berdosa dengan Tuhan Allah. Kita dipulihkan hubungannya. So what's next? Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa punya image gambar Allah yang paling sempurna? Siapa? Tuhan Yesus. Gambar Allah dalam diri kita terus dipulihkan. Kita baca Roma 8:29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia mau image Allah dalam diri kita itu dipulihkan. Sebagai kesimpulan, saya ulangi kembali, gambar Allah di dalam manusia telah rusak sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, Allah berlimpah kasih setia. Dia yang berinisiatif untuk memulihkan gambar tersebut di dalam diri manusia melalui Kristus Yesus, yaitu gambar Allah yang sempurna dan tak bercacat. Dan Tuhan Yesus juga menjadi teladan dari gambar Allah yang sempurna. Kalau kita membaca sepanjang Injil, keempat Injil, maka kita melihat apa? Siapakah Tuhan Yesus? Dia selalu apa? Bergantung kepada Bapanya yang di surga. Sebelum mulai pelayanan, dia cari wajah Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Sebelum dia menuju Golgota, di Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus
mau memberikan gambar Allah dalam diri kita dengan kematiannya menembus dosa-dosa kita. Dan dia mau juga kita belajar seperti dia. Kita nggak pernah melihat Allah. Tapi suatu saat kita akan melihat Allah. Tapi satu hal yang patut kita syukuri adalah apa? Ada Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tuhan baik. Kita diberikan kesempatan untuk dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Saya ingin mengutip seorang yang bernama Henry Nouwen. Dia seorang teolog Katolik sih, tetapi karya dia itu banyak sekali menyentuh tentang relasi kita dengan Tuhan Allah. Dia mengatakan demikian. Ada sebuah paradoks yang aneh di sini. Kebergantungan kepada orang lain seringkali mengarah kepada perbudakan. Namun, kebergantungan kepada Allah mengarah kepada kemerdekaan. Setuju? Selalu bergantung pada Tuhan. Yang bergantung pada manusia, sekalipun orang tersebut itu adalah orang yang berkuasa. Tetapi ketika koridor tidak benar, tetap bergantung pada Tuhan Allah, kita akan merasakan apa? Kemerdekaan. Good news. Indeed good news. Mercy, anugerah Allah. Ketika kita bergantung pada Allah, itu mengarah kepada kemerdekaan. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Di dalam doa keheningan kita, mari kita minta satu bimbingan pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk membuat kita semua memahami Tuhan sangat baik. Dia mau pulihkan hubungan kita. Bahkan apa yang sudah nyatakan untuk kita semua, kita bisa juga menolong orang lain. Mereka diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka jatuh dalam dosa dan Tuhan menyediakan penebusan. Yang kedua sekarang, mari kita mengingat apakah ada di antara anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Atau ada sobat kita yang dekat, tetangga kita yang dekat yang belum kenal Tuhan. Selalu ada kabar baik ketika kita kembali kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Engkaulah pencipta. Kami adalah ciptaan. Waktu dahulu kami ada di dalam dosa, pelanggaran, kesalahan. Tapi kami bersyukur ada Kristus Yesus yang melakukan karya keselamatan buat kami. Dan kami bersyukur ada orang-orang yang memberitahu kepada kami kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami semua. Setiap kami di ruangan ini tanpa terkecuali, kami mengalami pembaharuan ketika kami mengambil satu komitmen untuk kembali kepada Tuhan, untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Tolonglah kami yang rapuh, tolonglah kami yang lemah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih, Tuhan memberkati.